rekan-rekan media yang pertama hadir hari ini berkaitan dengan hasil audiensi antara honorer P3K baik dinas kesehatan, pendidikan maupun teknis. Tadi jelas disampaikan bahwa memang kita menemui jalan buntu, ternyata beliau kepala BKPSDM tetap bahasanya memakai regulasi aturannya. Tetapi ini bukan jalan yang terakhir, karena satu, banyak indikasi-indikasi kecurangan. Satu berkaitan dengan tadi ada Kabid BKSDM sampaikan yang harusnya dia TMS menjadi MS, lalu tiba-tiba hari disampaikan itu MS TMS lagi. Artinya ada bahasa kelelahan, dan itu tidak kami terima, bahasa lelah. Yang kedua berkaitan dengan TMS yang 46 orang menjadi MS. Apa bedanya dengan rekan-rekan yang ada ini di ruangan ini? Sehingga kalau memang itu kesalahan pelamar, idealnya semua yang 46 orang itu tidak masuk juga, kalau konsisten terhadap peraturan itu. Lalu memang kita masih koordinasi dulu. Pertama kita ingin nanti membentuk pansus. Kita minta izin kepada pimpinan DPR supaya ini segera kita lakukan langsung. Yang kedua, kita minta juga kalau ini misalkan ada celah-celah untuk bisa ditutup P3K ini melalui tidak ada proses penundaan pendaftaran dulu, dengan proses regulasinya akan kita lakukan. Sehingga jangan sampai ada bahasa tadi bahwa kami ini tidak bisa meneliti satu persatu, Pak, dengan jumlah peserta 3.325 segala macam, karena ini ada rekomendasi teknis dari kepala dinas masing-masing, baik itu dinas pendidikan maupun kesehatan, ya kami serahkan ke mereka. Padahal banyak di lapangan itu yang dia masih honorer 1 atau 2 tahun tapi nyatanya masuk khusus. Itu banyak lagi cerita-cerita atau berkaitan dengan keluhan para honorer yang hari ini hadir di DPRD Kabupaten Bengkulu berkaitan dengan penerimaan P3K ini. Dan harapannya sih ke depan kita semua teman-teman Komisi 1 tadi sudah menyampaikan juga, kalau ini bisa dilakukan secara kebijakan, karena memang kembali kita sudah koordinasi juga dengan Komisi 2 DPR RI, sampaikan kalau provinsi menjadi kebijakan provinsi, kabupaten menjadi kebijakan kabupaten, berarti ini mutlak di kabupaten. Itu Pak, langkah-langkah apa yang akan ditempuh oleh Komisi 1 terkait diduga ada pelanggaran teknis, yaitu terkait sanggah yang aturan tidak diterima? Ini Pak, saya sih berpikiran indikasinya ini terstruktur, sistematis dan masif. Karena saya bilang seperti itu, Pak, tidak mungkin ada bahasa bahwa satu yang tadi disampaikan, kalau Kepala BKSDM sampaikan ini sesuai regulasi, bahwa apabila kesalahan pelamar dalam mengupload data dari awal ya semua dari 46 orang itu tidak masuk karena kesalahan pelamar. Kan itu mereka masing-masing menggunakan akun pribadinya masing-masing. Tiba-tiba dari sekian ratus yang mendaftar ini 46 orang masuk. Yang kedua, yang fatalnya nanti ada inisial si C sama D, itu dari TMS lalu MS sekarang dipanggil hari ini menjadi TMS dengan bahasa argumentasi kelelahan. Itu nggak rasional. Ini berkaitan nasib masyarakat, khususnya para honorer yang mereka justru hari ini hadir itu di atas 5 tahun semua. Ada yang sampai dengan 21 tahun. Bayangkan orang yang sudah mengabdi 21 tahun dengan honorer hanya 100 sampai 250 ribu. Hari ini dengan kesediaannya mentok. Tapi kita mengambil keputusan tetap kita lakukan ini mekanisme prosedural. Harapannya Komisi 1 nanti kita rapat internal, lalu kita konsultasi dengan DPRD, kita bentuk pansus. Oke, terima kasih, Pak. Yang kedua, kaitannya dengan penyelesaian honorer. Penyelesaian masalah honorer ini juga menyimpan masalah
dengan adanya yang desentralisasi, di mana Kemenpan RB maupun BKN, KSN yang tidak bisa menyentuh ke daerah. Ini harus melewati yang namanya Kementerian Dalam Negeri yang mempunyai jaringan ke kepala daerah, padahal dia menguasai dari birokrasi ASN di daerah. Ini persoalan sendiri, ini yang harapannya perlu dicari upaya bagaimana menyelesaikan persoalan-persoalan yang tidak hampa politik. Ini justru penuh dengan persoalan politik. Contohnya, beberapa waktu yang lalu ini kan ada kaitannya dengan seleksi P3K yang 80% untuk P3K yang sudah mengabdi, 20% yang fresh graduate. Kalau dari konsep dari pemerintah pusat bagus, begitu sampai di daerah, karena dia melewati yang namanya BKP/SDM, ini menjadi persoalan akal-akalan di daerah. Pertama, kaitannya yang belum waktunya masalah masa kerjanya itu dimanipulasi. Ini banyak pengaduan. Dimanipulasi seperti apa? Dituakan pengalamannya. Oh, itu sistematis dimulai dari SK kepala sekolah, tenaga pendidik, tenaga guru. Mulai dari SK kepala sekolah sampai itu masih keluarnya dari kepala sekolah. Tapi kalau mau dilacak dari rapotnya, daftar hadirnya pasti ketahuan. Tapi bisakah kita memverifikasi, umpamanya BKN bisa memverifikasi secara teknis semacam itu? Karena yang diambil dari tengahnya. Ini banyak laporan pengaduan ke saya. Ini manipulasi dari tingkat di daerah. BKP/SDM yang memegang portal, dia tidak